Kebetulan materi yang akan disampaikan itu adalah pendidikan Pancasila, Pak. Itu mengenai tentang menghargai keberagaman. Itu baik. Tentang materinya tentang pendidikan Pancasila, mengenal dari bab keberagaman. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran Pancasila tersebut apa kira-kira? Tujuannya yaitu menghargai keberagaman sebagai wujud rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengenal diri dan lingkungan, peserta didik itu dapat menunjukkan sikap toleransi kepada sesama temannya yang dari lingkungan nanti diharapkan siswa itu mampu menerapkan bersikap toleransi terhadap teman di kelasnya. Ya, betul, Pak. Kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai apa dalam kegiatan pembelajaran? Area pengembangannya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, serta penerapan KSE, kompetensi sosial emosional, yang terintegrasi dalam proses pembelajaran yang mengadopsi budaya positif, gitu Pak. Di area pengembangannya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu konten, proses, dan program, dan penerapan KSE yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk dapat menggapai arah pengembangan tadi yang sudah disampaikan ini, strategi apa yang sudah dipersiapkan ini? Strategi yang saya siapkan diantaranya mempersiapkan rancangan kegiatan, pembelajaran yang mendorong penerapan KSE, mempersiapkan media pembelajaran baik itu berupa audio, video, papan tulis berupa gambar-gambar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, lalu menyiapkan LK bagi siswa. Sepertinya sudah beberapa nanti ya, jadi strategi pembelajarannya mudah-mudahan nanti apa yang sudah dirancang nanti ini, baik itu prosesnya pembelajaran seperti apa, terus juga media pembelajaran yang sudah disiapkan, dan juga KSE yang ingin dicapai yang sudah terintegrasi tadi, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Nanti saya coba untuk mendampingi dia ini dalam proses pembelajaran. Nanti saya akan observasi apakah tadi yang diharapkan dari area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi terus penerapan KSE sudah memang dapat dilaksanakan di kelas, dan bagaimana prosesnya nanti hasilnya tentang kondisi siswanya juga bisa ikut aktif dalam pembelajaran, nanti kita lihat di kelas. Ya, baik. Sama nanti mungkin Senin ya jadwalnya ya. Ya, iya Pak. Ya, baik, nanti Senin kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa dipersiapkan lagi biar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan lancar. Baik, siap. Terima kasih Bu Yani atas kesempatannya. Nanti kita sampai ketemu nanti di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan apa? Seperti praktek juga. Iya. Ya.
Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Pak Wahyu sebagai DPP telah hadir di kegiatan PI kelima ini yang melakukan pasca observasi dengan Ibu Yeni. Terima kasih telah Bu Yeni bisa menjadi mitranya Pak Wahyu. Mudah-mudahan harapan kita berdua menjadi lebih baik dengan dalam rangka meningkatkan sebenarnya kompetensi masing-masing, bukan dari orang lain, sehingga menjadi yang lebih baik, meningkatkan di dalam pembelajaran. Nah, yang dilakukan ini adalah pembelajaran fokus pada diferensiasi nama KSP-nya, sosial emosi. Nah, mungkin secara langsung ini proses pasca supervisi akademik ya, berbasis coaching namanya. Nah, yang harus dibangun prinsip yang dipakai kemitraan itu yang pertama. Artinya nanti tujuannya bisa disampaikan oleh ibu sendiri. Nah, tujuannya apa namanya yang ditetapkan oleh rekan sejawat, tidak menggurui kemudian proses kreatif biar lebih terbuka di dalam berbicara dua arah. Ya. Kemudian kemampuan Pak Wahyu mendengarkan yang lebih banyak istilahnya. Kemudian pertanyaan yang digunakan pertanyaan yang menggali sehingga lebih muncul ide-ide dari kodinya. Kemudian nanti setelahnya saya baru memaksimalkan potensi dan tidak lanjutnya karena punya area pengembangan itu. Ya, mungkin itu saja Pak Wahyu ya. Nah, percakapan nanti ditutup oleh coach, artinya setelah ngobrol coach memperoleh percakapan dua apa yang telah dibicarakan sehingga dia menjadi sebuah inti pengembangan berikut. Pak Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni sudah bersedia menjadi mitra saya di kegiatan supervisi akademik ini. Hari ini kita akan melaksanakan tahap yang ketiga. Kalau kemarin sudah pra observasi, terus ini melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, observasi di kelas, terus sekarang adalah pasca observasi. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang sudah dilakukan Bu Yeni ketika di kelas. Kita awali dari yang pertama ya Bu Yeni. Setelah Bu Yeni merasakan kegiatan dari awal pra observasi, terus juga kegiatan observasi di kelas, pembelajaran di kelas, apa yang Bu Yeni rasakan? Kalau dari saya jujur sangat senang dari awal kita ngobrol kemarin itu di situ saya mulai terbuka bahwa masih banyak yang perlu saya lakukan lagi. Jadi dengan kemarin kita ngobrol itu menambah wawasan untuk saya. Jadi masih harus ada proses-proses lagi yang perlu saya kembangkan lagi untuk anak didik saya. Gitu. Jadi ada proses yang perlu dikembangkan. Kira-kira proses yang dikembangkan itu di bagian apa nih? Di bagian ininya Pak, di bagian KSE-nya itu, ya sama ini ya, untuk anak itu supaya lebih mengenal dirinya, lebih mampu mengendalikan emosinya gitu. Terus alat media pembelajaran itu harus lebih yang mengakomodir mengakomodir untuk siswanya, ini kebutuhan siswanya itu. Jadi beratnya tadi kan Bu Yeni menyampaikan KSE ya, kompetensi sosial dan emosional. Jadi di mana ada 5 KSE ya. Jadi kira-kira yang sudah dilaksanakan di kelas itu dari KSE, misalkan kesadaran diri itu di awal pembelajaran apa yang Bu Yeni lakukan? Di awal pembelajaran itu salam, terus menanyakan kesiapan untuk belajar hari ini, menanyakan alat-alat tulisnya sudah lengkap apa belum, ya, menanyakan lagi materi yang kemarin mengaitkan dengan materi yang sekarang. Melakukan
refleksi gitu, terhadap materi yang sebelumnya gitu. Terus adakah permainan-permainan atau apa sebelum melakukan masuk ke dalam materi inti, misalkan bermain game atau bernyanyi bersama atau Biasanya kalau di awal itu bernyanyi. gitu. Bernyanyi, jadi kalau bernyanyi itu kan menambah semangat belajarnya. Jadi kalau pagi itu kalau kita nyanyi, kita sorak-sorak, kita bergembira itu jadi menambah semangat dia untuk belajar. Jadi nanti ketika sudah mulai pembelajaran, anak-anak itu sudah merasa siap gitu kan. Jadi kalau dari KSD-nya tadi Bu Yeni sudah membiasakan salam, terus berdoa, permainan mungkin atau nyanyi sebelum masuk ke materi inti, bukan untuk memberikan kesiapan siswa, yang menanyakan kesiapan siswa apakah sudah siap untuk belajar hari itu. Nah, ketika anak itu sudah siap, Bu Yeni rasa sudah siap untuk belajar, biasanya respon anak dalam itu pembelajaran gimana? Apakah itu semua aktif atau sama semua atau ada yang masih lesu atau gimana? Iya. Biasanya gimana? Iya. Tidak menutup kemungkinan Pak ya, ketika sudah mulai pembelajaran itu pasti ada anak yang nggak sama Pak, karena setiap anak ini kan berbeda. Ada yang sudah mampu, jadi sudah bisa langsung mengerti. Jadi ada anak yang masih fokus untuk main, ada yang belum paham, ada yang perlu diulang lagi. Kenapa? Karena ada anak yang memang masih perlu diulang lagi, mengulang lagi menerangkannya. Jadi nggak langsung bisa gitu. Ada juga yang perlu menggunakan media gambar, baru dia paham. Iya. Ada yang menggunakan video, jadi mendengarkan dan melihat baru dia paham. Ada yang seperti itu. Jadi tidak sama setiap anak itu Pak. Jadi tidak langsung kita masuk ke materi langsung berhasil itu enggak. Jadi masih ada beberapa hambatan lagi yang seperti itu. Kalau dari yang Bu Yeni sampaikan tadi, ada kondisi perbedaan kondisi siswa ya. Jadi tadi ada disampaikan ada yang sudah siap belajar, mungkin kemampuannya lebih cepat mengenal di atas rata-rata. ada yang slow ya, saya sebutkan tadi, ada juga yang masih belum siap atau tidak aktif di kelas. Jadi ya tadi juga sempat disinggung ada Bu Yeni ada perlu disiapkan gambar, Iya. terus ada video, Iya. berarti itu kan sudah ada perbedaan yang Bu Yeni siapkan berupa media tadi. Itu mungkin yang dinamakan diferensiasi kontennya. Jadi Bu Yeni sudah melakukan itu sudah sangat baik. Ketika tadi itu sudah disiapkan oleh Bu Yeni strategi menyiapkan diferensiasi konten, gambar, video, ketika itu diberikan kepada siswa, bagaimana siswa itu mengikuti pembelajaran. Jadi ketika diberi gambar ini seperti apa, ketika diberi materi berupa teks, bacaan atau video, apakah semua lebih antusias atau masih tetap berbeda? Lebih antusias Pak, karena bagi mereka yang sudah mampu, sambil ketika diulang lagi materinya kita menggunakan metode melihat video, melihat dan mendengarkan, mereka antusias, jadi mereka juga melihat dan mendengarkan. Bagi mereka yang tidak mampu untuk itu, saya menggunakan gambar, mereka juga mengamati, mereka juga melihat. Jadi semua anak-anak ini akhirnya paham. Jadi bukan hanya yang satu ini paham dengan metode yang ini, yang satu ini metode dengan ini, enggak. Jadi semuanya itu anak akhirnya bisa paham, mengerti akan materi yang disampaikan itu Pak. Jadi semua yang saya lakukan itu akhirnya mencakup ke semua siswa yang membutuhkan itu tadi. Jadi bukan hanya anak ini yang membutuhkan, yang lain pun masuk lagi begitu. Jadi sama-sama mengerti, sama-sama mendapatkan ilmunya lagi, materinya lagi bisa dipahami gitu Pak. Kalau sudah seperti itu kan tadi sudah menyebar ke semua, jadi semua materi diberikan, media diberikan ya. Terus adakah kemungkinan terjadi ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengerti? Itu biasanya kalau ada siswa yang belum bisa mengerti salah satu atau dua atau beberapa sedikit, biasanya apa yang dilakukan?
biasanya saya akan dekati anak tersebut. Biasanya kan ikut kan tempat duduknya sudah berupa kelompok. Jadi mungkin anak ini masih belum paham. Jadi saya dekati, saya tanyakan, ya kenapa, ada kesulitan apa. Nah, ketika tahu kesulitannya apa, jadi saya berikan pengertian lagi, berikan pemahaman lagi, gitu. Jadi ini sudah melakukan hal yang benar. Ketika ada anak yang tadi kesulitan, didekati, ya, berarti ini sudah melakukan itu istilahnya scaffolding. Jadi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mengerti atau mengalami kesulitan, berarti Bu Yeni sudah melakukan hal yang benar, yang sudah Bu Yeni lakukan. Terus tadi tentunya untuk membuat pembelajaran yang aktif, berpihak pada murid, ya. Jadi kan tadi dari beberapa perbedaan Bu Yeni kan mereka membuat media gambar, video, bantuan, prosesnya. Itu berarti kan Bu Yeni harus mempersiapkan pembelajaran sebelumnya. Kira-kira ketika melaksanakan perencanaan pembelajaran itu bagaimana Bu Yeni? Sebenarnya rencana itu sudah tersusun rapi, Ya. Sudah tersusun rapi, tapi terkadang ketika kita menerapkannya itu tidak semuanya runtut, tidak semuanya sesuai. Jadi memang ada beberapa yang harus dirubah setelah diterapkan. Jadi memang ada beberapa yang harus dirubah menyesuaikan dengan yang kondisi di kelas, ya. Modifikasinya langsung. Iya. Ketika ada suatu yang urgent perlu diberikan metode lain, kemudian dilakukan di kelas. Iya. Ya. Dalam menyusun rencana itu kan juga biasanya menyiapkan media pembelajaran. Besok pelajaran ini. Dan ini kan yang mengatur besok anak saya mau saya ajari ini dengan cara ini. Itu biasanya mudah nggak untuk membuat media yang sesuai dengan yang diharapkan untuk pembelajaran ini? Sebenarnya sih untuk membuat media itu memang ada kalanya menemui kendala, Pak. Jadi kemarin juga ada menemui kendala juga kan. Jadi ya untungnya masih bisa bertanya sama sesama rekan yang sudah lebih mengetahui, lebih paham. Jadi kita ada jalan keluarnya nih kalau kita sudah mentok dengan ini gimana gitu kan. Jadi ada masukan lain dari teman-teman guru yang lain itu. Ya, jadi kan untuk membuat perencanaan ketika kesulitan tadi kolaborasi dengan guru atau minta saran dari teman-teman yang lain kan. Sebenarnya ini harusnya gimana seperti itu ya. Iya. Oke. Untuk ini biasanya kan untuk pelaksanaan pembelajaran sudah tadi ada diferensiasi produk, diferensiasi konten, ada proses. Terus bagaimana dengan proses evaluasinya? Apakah yang tadi dari awal berbeda kemampuannya? Apakah dia disiapkan sama atau bagaimana? Ya, untuk evaluasinya saya buatnya berbeda, Pak. Kenapa? Karena dari kemampuan tiap siswa kan juga sudah berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi untuk anak yang memang sudah lancar membaca, yang sudah di atas rata-rata, itu memang saya buat terpisah. Jadi memang saya lainkan dengan anak yang masih di bawah, yang masih slow itu saya lainkan, saya buat terpisah, Pak. Bisa berarti ada diferensiasi instrumen tesnya ya. Jadi bagi anak yang lancar, yang sudah memiliki kemampuan lebih dari temannya, mungkin klasifikasinya dengan bercerita atau apa lebih, soalnya lebih sulit ya. Bagi yang masih kemampuannya kurang, ini bedakan. Jadi klasifikasi tingkat kesulitannya juga disesuaikan dengan kemampuan. Itu sangat bagus ini karena sudah ada diferensiasi konten, proses, produk, dan juga penerapan SD. Dari obrolan kita tadi, hal yang penting menurut dia ini apa saja? Kira-kira nanti dari kesimpulan tadi yang bisa dia dapat dari perbedaan observasi dan apa ini baru mungkin bisa ditemukan, pengalaman baru, wawasan baru apa yang didapat. Dari awal
dan itu bisa apa ya, itu membuat saya lebih terbuka lagi untuk berbuat lebih baik lagi untuk siswa saya. Ternyata saya selama ini hanya di situ-situ saja. Nah, dengan kemarin kita sharing sama Pak Wahyu itu benar-benar membuat saya terbuka bahwa kita itu bisa lebih dari yang sudah sebelumnya gitu Pak. Jadi dengan kemarin itu kita bisa menerapkan KSE dan segala macamnya lah, itu akan menambah lebih ini lagi Pak, lebih membuat saya itu selangkah lebih maju lah gitu. Baik, bagus, terima kasih. Semoga itu bisa tercapai ya, ini harapannya untuk mengembangkan kompetensi lagi, menyiapkan pembelajaran yang diferensiasi, menerapkan KSP di kelas, dan juga penerapan budaya positif di kelas. Nah, kalau itu menurut Bu Yani itu bisa membuat Bu Yani lebih baik dan berusaha untuk lebih baik lagi melayani murid, saya cukup. Saya mendengarkan di sini beserta rekan-rekan guru yang lain, insya siap saling sharing sama Bu Yani. Kira-kira mulai kapan Bu Yani lebih maju lagi, lebih ini lagi? Iya, itu insya Allah bisa diterapkan di tahun ajaran baru Pak. Jadi untuk sementara ini saya mau persiapkan dulu segala sesuatunya, jadi nanti kita terapkan di tahun ajaran baru. Semoga apa yang Bu Yani cita-citakan serta rekan-rekan di sekolah ini bisa terwujud, bisa saling kerjasama, kolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berbesar. Terima kasih Bu Yani atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Mitra saya dari observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan juga refleksi atau pasca observasi hari ini. Dan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu telah melakukan dialog pasca observasi ya, maupun ya, dan bagus tadi bermitra mengajak berpikir dan lebih kreatif hingga dia menemukan area-area yang akan dikembangkan di dalam KSP nya, kemudian di diferensiasi ya. Mungkin yang dikembangkan lagi nanti Pak Wahyu bisa mencatat sebagai tindak lanjut area pengembangannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan berdamping bermitra dengan Pak Wahyu memberikan kemajuan ya, minimal pada gurunya dulu, nanti bisa mengimbas pada guru-guru lain, kemudian siswa lebih belajar, lebih enjoy, menyenangkan, dan dia lebih ada perhatian khusus karena mereka punya kemampuan yang berbeda. Iya. Baik, karena dengan adanya mungkin instrumen apa namanya diagnostik ya, jadi yang perlu perhatian ya, walaupun belum maksimal, tapi ada yang paling baik yang ingin dikembangkan ya. Artinya tidak mengabaikan yang sudah ada, sehingga positifnya lebih ditingkatkan. Harus bebas hambatan, tahan penting ya. Mudah-mudahan tetap semangat, Pak Wahyu bisa mendampingi lebih baik ke depan ya. Jadi coaching itu